Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, izin saya di sini akan melaksanakan penimbasan materi 7 jurus BK hebat. Nah, di sini kebetulan salah satunya jurus 6. Saya mengambil jurus 6 kenapa? Karena di lingkungan 7 jurus BK hebat itu salah satunya yang harus diimbaskan kepada Bapak Ibu yaitu jurus 7 dan 6. Jadi saya ambil jurus 6 karena jurus 1 dan sampai 5 itu penimbasannya di siswa. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya buka menggurui, namun di sini saya akan berbagi praktek apa yang sudah saya dapatkan di MIFT kemarin di Batam. Nah, ini adalah 7 jurus BK hebat. Yang pertama, kenali potensi. Ini akan dilepaskan kepada siswa. Sudah saya lakukan di minggu lalu. Yang kedua, kelola emosi. Juga diimbaskan kepada siswa. Dan yang ini, tumbuhkan resiliensi. Diimbaskan kepada siswa. Ini bersifat seperti bimbingan individu ataupun konseling individu antara guru dan siswa. Jadi ketika siswa down, maka guru BK akan memberi dorongan, bukan motivasi tapi dorongan ataupun semangatnya lagi untuk ditumbuhkan. Terus yang keempat, jaga konsistensi. Ini juga untuk siswa, juga dilakukan dengan secara konseling individu. Dan yang kelima, jalin koneksi, diimbaskan kepada siswa. Nah, yang ini saya ambil yaitu bangun kolaborasi, diimbaskan kepada guru, dan itu juga yang menata situasi. Namun di penimbasan ini saya diminta hanya satu jurus yang untuk diimbaskan, yaitu saya ambil bangun kolaborasi, yang kita sama-sama sudah tahu bagaimana kolaborasi itu penting di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi pagi ini, kita berdiri semua aja dulu untuk relax dan untuk lebih fokus lagi depannya. Kita bernyanyi dan berjoget bersama. Asik. Ada jalur apa? Konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi.
bisa lanjut ya untuk materi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa tentang bangun kolaborasi, yaitu jurus 6. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita sebagai pendekar yang dimana kita akan mendapatkan ilmu yaitu jurus 6, yaitu bangun kolaborasi. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan, ini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menggunakan metode ARKA. Apa itu ARKA? ARKA itu adalah aktivitas. Kita akan melakukan aktivitas bersama-sama. Setelah itu kita akan melakukan R-nya itu refleksi. Aktivitas yang sudah kita lakukan kita akan refleksi sama-sama. Dan yang ketiga, konsep, yang dimana saya akan menjelaskan terkait dengan aktivitas yang kita lakukan. Ada sangkut paut hubungannya. Terus yang terakhir, aplikasi, dimana aplikasi itu kita bisa terapkan di kehidupan nyata, di lingkungan sekolah kita. Oke. Di sini saya akan melakukan aktivitas yang yaitu simulasi kolaborasi. Nah, kita akan membentuk 3 kelompok. Jadi peserta kelompok terdiri dari 5 atau 7. Namun dikarenakan kita keterbatasan orang, kita akan bentuk 2 kelompok saja ya. 2 kelompok, ada yang berempat, ada yang bertiga. Oke? Nah, setiap orang akan mendapatkan 1 kartu peran. Jangan perlihatkan kartu tersebut. Anda cukup memberitahu pemain lain apa yang Anda peran. Tapi jangan sampaikan tentang karakter peran Anda. Contoh, nanti saya akan bagikan kartu. Jika Bapak Ibu mendapat sebagai murid, Bapak Ibu akan berkarakter sebagai murid tanpa kasih tahu temannya. Paham? Paham. Oke. Kelas, langsung saya bagikan ya. Nah, ini adalah kartu peran, di belakangnya ada kartu kasus. Oke? Silakan bentuk kelompok. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu lingkar bentuk lingkaran. Masih ketua loh. Ketua sih tak ketua. Nah, sekarang waktu kita hanya 5 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu ambil kartu salah satu, jangan perlihatkan temannya. Bebas, ini atas, paling atas. Yang di bawah itu kartu masalahnya dulu. Oh, ini kami Oke, ya. nah, enggak, itu turunkan dulu. Nah, ini kartunya. Nah, tinggal diambil, tarik. Apa Umi lo? Di bawahnya, yang atas kosong. Lo mau. Aduh, ini bukan gue banget. Sekarang, Aduh, gue. Bapak Ibu silakan diskusi kelompok berperan sesuai dengan kartu yang Bapak Ibu pegang. Sekarang silakan ambil kasus, buku kasus. Yang di bawahnya lagi ada kasus. Yuk, rumah. Yang itu. Nah, Nah, di bawahnya ambil, boleh. Tinggal diambil satu aja, lihat dari atas. Jangan dipilih. Oke, ataupun diacak, dibalikkan boleh. Kalau mau itu. Satu kelompok Satu kelompok satu. Oh, Kalian, satu kelompok Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu silakan diskusi masalah yang ada. Contoh, ambil satu kasus. Nanti Bapak Ibu selesaikan sesuai dengan peran Bapak Ibu. Yang satu nih. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Perlu ada bimbingan khusus, terutama terkait dengan perilaku anak yang berkembang sekarang ini. Jadi perlu bimbingan di sekolah kita perlu kelas dan juga
siswaannya, jadi perlu penanganan untuk dalamnya terlebih dahulu. Gimana nih Pak BK? Terima kasih Bu. Kalau ada anak yang katanya ada siswa murid yang anaknya broken home dan sering membakar. Alasan. Nggak tahu. Bukan, jadi saya Ke depannya terpancu emosi. lakukan Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat. Oke Bapak Ibu, sudah selesai ya waktu diskusi kita. Oke, nah sekarang kita sampai di refleksi. Nah, Bapak Ibu yang kepala sekolah tadi mana? Bapak kepala sekolah? Oke, Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana tanggapan Ibu tadi diskusi berjalan dengan lancar? Oke, lancar. Kalau Ibu kepala sekolah yang satu gimana? Lancar. Ya, lancar. Nah, oke. Apa tantangan terbesar dalam diskusi tadi? Bapak, Ibu, apa tantangan terbesar tadi? Menghadapi guru galau, wali murid, tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar menghadapi wali murid. Oke. Jadi galau. Enggak nonton saya. Nah, terus lalu bagaimana? Bagaimana Ibu tadi menghadapi dan menyelesaikan hambatan tersebut? Bagaimana cara menghadapi hambatan tersebut? Gimana? Masih? Dalam menghadapi hambatan tersebut? Kita perlu ada pembinaan dan bimbingan khusus anak. Nah, untuk Bu Kapsek yang satu, bagaimana keterlibatan anggota tim Bu Kapsek? Apakah apa? Terlibat semua? Apa Terlibat semana Pak? Bu Kapsek, oke? Nah, lalu hasil diskusi. Apakah hasil diskusi tersebut sesuai harapan? Sesuai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bisa dadakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apa itu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu adalah proses bekerja sama secara aktif dan saling mendukung. Nah, tadi contohnya kita lagi ada berperan sebagai guru BK, guru kepala sekolah, guru senior dan wali murid. Nah, di mana kita harus saling mendukung dan saling terbuka. Untuk apa? Agar kolaborasi kita berjalan dengan lancar. Nah, terus yang kedua, di dalam konteks bimbingan dan konseling itu kolaborasi bukan hanya kerja kelompok, tetapi bagaimana sikap kita mau saling mendengar, menghargai, dan menyesuaikan diri demi kebaikan bersama. Berarti yang tadi sesuai dengan ucapan datang, yaitu kita harus siapkan diri dan konsentrasi dari siluman egois. Jadi kita jangan terbawa dengan siluman Egois. Itu silumannya. Iya, siluman egois. Nah, prinsip dasar dari kolaborasi itu yang pertama kita saling mendengarkan sebelum berbicara. Jadi ada waktunya ketika kita untuk menyampaikan. Yang kedua, membagi peran dan tanggung jawab secara adil. Nah, kita tahu sebagai guru BK apa perannya, sebagai guru materi apa, wali kelas apa. Nah, terus yang ketiga, menghargai perbedaan ide sebagai kekuatan tim. Kita saling menghargai untuk apa? Sebagai kekuatan tim kita. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan, karena itu adalah kelemahan dari kolaborasi itu sendiri. Yang keempat, berkomunikasi secara terbuka dan empatik. Nah, kita harus saling terbuka sesama tim, tidak ada kata persembunyian ataupun membela diri sendiri. Yang terakhir, menyelesaikan konflik dengan dialog. Nah, seperti peran yang kita sudah lakukan tadi. Nah, di sini ada 3 tier. Yang pertama universal. Universal ini secara umum. Nah, kebutuhan umum tanpa risiko tinggi murid.
Yang kedua, terarah. Murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Dan yang ketiga, intensif, yaitu murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individu. Nah, ini ada tiernya, nanti akan saya bagikan. Nah, itu nanti akan sebagai aplikasi kita ya, Bapak Ibu. Nah, di sini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Nah, di sini ada masalah murid. Nah, masalah ringan yang pertama, karena kita ada guru piket, kita akan ke guru piket dulu. Contohnya, siswa cabut, siswa merokok, kita laporkan dulu ke guru piket, karena beliau sebagai guru piket kita harus saling menghargai. Jangan langsung kita lempar ke wali kelas ataupun guru wali ataupun kepala sekolah. Nah, terus ketika guru piket tidak hadir ataupun sakit, boleh kita panggil wali kelasnya untuk membimbing siswanya. Karena terus selanjutnya ada guru wali, karena kita sekarang guru wali, karena di sini tidak tertulis. Terus yang ketiga, ketika guru wali juga udah kewalahan, sesuai dengan poin yang berlaku 50, baru boleh ke guru BK. Nah, begitu juga dengan kasus berat. Jadi kita jangan langsung melimpahkan ke orang tua ataupun kepada kepala sekolah, karena kita masih ada kesesuaian. Nah, ini juga ada alurnya. Sebelumnya juga sudah saya tempelkan di mading. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi. Nah, ini dalam mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Yang pertama, kita identifikasi masalah. Nah, ini identifikasi masalah. Masalah diidentifikasi oleh guru, orang tua atau staf melalui observasi dan screening menyeluruh kolaborasi mulai dengan guru, konselor, sekolah, dan orang tua untuk mengumpulkan data awal. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah siswa ya, kita butuh itu. Yang kedua, kita butuh diskusi awal dalam konferensi kasus. Konferensi kasus bersama guru dan guru BK, konselor, sekolah bertemu untuk menganalisis data yang dan menentukan level intervensi sesuai yang di situ. Nah, yang ketiga, penetapan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan, mengidentifikasi skala masalah dan mengkategorikan masuk tier mana, dan strategi intervensi yang ada dijalankan. Nah, yang keempat, implementasi dan monitoring. Interpretasi dijalankan sesuai rencana tim dan data terkumpul oleh guru dan konselor secara berkala untuk monitoring kemajuan. Nah, yang kelima, kita butuh evaluasi dan tindak lanjut. Setelah 6 minggu atau 8 minggu, tim menilai efektivitas. Jika tidak berhasil dilakukan eskalasi ke tier berikutnya atau disesuaikan. Dan yang terakhir, kita butuh dokumen dan komunikasi. Semua hasil keputusan dicatat dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, baik itu guru, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, ini data yang penting untuk kita dalam menangani masalah siswa. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di aplikasi yang nyata yang akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, praktek kolaborasi problem solving. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan bentuk 3 kelompok yang mewakili 3 tier. 2, 4, 6. Ada 1 kelompok yang akan memberi setiap tiernya. Terus ada tier ringan, yaitu umum tadi, universal, sedang, berat, dan atau rapier. Nah, sekarang sisa peserta tidak digabung pada 3 tier, akan dibentuk 3 kelompok guru kelas. Kelompok guru kelas akan diberikan lembar kasus. Kelompok guru kelas melakukan identifikasi kasus untuk menentukan kategori tier berapa. Setelah teridentifikasi, serahkan kasus itu kepada tier yang relevan. Mungkin ada kasus buat yang ringan sepanjang. Nah, ini Pak Iwan sebagai ini ya. Kita menentukan mau ada kasus berat ringan. Ini kan Dar? Iya, Ini ada. Bersama murid melangkah tepat 7 jurus BK hebat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat.
bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus BK hebat, 7 jurus BK hebat, 7 jurus BK hebat, menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Yang udah masuk apa sini, Bu? Kami pas. Kamu sendiri nih mas. Kamu sendiri nggak masuk ke kami? Nomor dental seperti kita Siap, siap. Ibu sepuluh kok aku 4. Bentar di sini ya? Hah? Di sini. Oh, udah boleh. Kamu sedikit. Kami 4. Oke Bapak Ibu, Waalaikumsalam. gimana hasil diskusinya? Berjalan dengan lancar? Lancar. Jadi kita udah tahu ya apa yang perlu kita sesuaikan dengan tiernya, baik itu ringan, sedang dan berat. Nah, di situ juga nanti bisa kita terapkan di dalam kehidupan nyata kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kita udah masuk di akhir. Kesimpulan, kolaborasi bukan berarti semua orang harus sama, tetapi bagaimana perbedaan bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan, kolaborasi adalah jembatan menuju keberhasilan. Nah, jurus kita sekarang udah selesai. Selamat pendekar, kamu sudah berhasil menguasai jurus bangun kolaborasi. Oleh karena itu, kamu pantas untuk mendapatkan pusaka ke-6. Tinggal 1 jurus terakhir yang diperlukan kuasi. Ayo, lanjutkan perjalanan terakhirmu. Terima kasih untuk waktunya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri dengan kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai.
Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan di Yang belum